Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa fadhalana min jami'il makhluqati bil ilmi wal 'amal. Wa sallallahu wa sallim 'ala habibihil mukhtar wa 'ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil mahsyar. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadirin mukarramin, segenap panitia dan takmir masjid Al-Ikhlas Kota Tengah yang dihormati dan dimuliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, para kiai, para penghulu yang sempat hadir pada malam hari ini, wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu, para pemimpin, para pecinta ilmu yang mudah-mudahan yang luluh dalam rahmat Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini atas nikmat dan anugerah dari Allah, kembali kita hadir dalam keadaan sehat walafiat dalam kajian ilmu kita. Tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, yang kelak akan menjadi cahaya ketika kita meninggal dunia, dan mudah-mudahan dengan ilmu ini mampu memimpin lisan kita di akhir hayat untuk mampu mengucap kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Kita kaji kitab karangan beliau. Pada kitab ini terdapat banyak rahasia-rahasia yang tersimpan dalam semua bulan yang dijadikan oleh Allah. 12 bulan yang dijadikan oleh Allah, semua rahasia pada bulan-bulan itu ada dalam kitab ini, termasuk amalan-amalannya. Karena saat ini para jamaah kita berada di bulan Zulhijjah, yakni salah satu bagian daripada bulan haram, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan haram tersebut adalah bulan Allah melipat gandakan segala amal-amal manusia. Hingga beliau berkata, "I'lam anna syahr Zulhijjah syahrul mu'azzamun haramun." Ketahuilah bahwa bulan Zulhijjah itu adalah bulan yang diagungkan oleh Allah dan memiliki banyak kemuliaan. Wa fihi al-hajj alladhi huwa ruknun min arkanil Islam. Karena di dalamnya Allah mengkhususkan bahwa hanya dalam bulan Zulhijjah Allah menyimpan rahasia, yaitu ibadah haji yang menjadi salah satu rukun daripada rukun Islam. Orang berhaji Bapak Ibu hanya di bulan Zulhijjah, tidak ada bulan-bulan yang lain. Dan di dalam bulan Zulhijjah beberapa amalan-amalan, beberapa ibadah yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Dua di antaranya amalan besar yang terjadi, yaitu yang pertama adalah ibadah haji yang hanya dilakukan pada bulan Zulhijjah. Dan yang kedua adalah ibadah kurban. Ibadah kurban ini pun juga hanya dilakukan di bulan Zulhijjah. Tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Wa huwa syahrul mu'azzamun mu'azzamatun haramatuh. Adalah bulan yang Allah mengagungkannya dan Allah memuliakannya, mawfuratun khairatuhu, di mana semua dari bulan Zulhijjah itu terdapat banyak sekali kebaikan. Tustajabu fihi da'awat, sehingga di dalam bulan Zulhijjah itu semua doa tidak ada yang ditolak oleh Allah. Selaku doa nikmat tertolak si Allah Ta'ala di dalam bulan Zulhijjah, kecuali orang-orang yang tidak ada niat untuk berdoa. Karena di dalam bulan Zulhijjah ini jemaah, yang fokus inti daripada Zulhijjah itu adalah ada pada tanggal 9 dan tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 9 disebut dengan hari Arafah, tanggal 10 disebut dengan hari Nahar. Hari apa? Hari Nahar. Hari di mana seseorang disyariatkan oleh Allah untuk mengalirkan darah hewan kurbannya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, wal fajri wa layalin 'ashr, demi waktu fajar, terutama pada 10 malam di dalamnya. Mana 10 malam itu? Ulama sepakat bahwa ulama tafsir mengajarkan 10 malam yang dimaksudkan oleh Allah dalam Al-Quran ini adalah 10 malam dan hari pertama di bulan Zulhijjah, 10 hari pertama di bulan Muharram, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi yang 10 malam disebutkan dalam ayat ini adalah 10 malam pada 3 bulan.
yaitu 10 malam dan siang di bulan Zulhijjah. Kalau bulan Zulhijjah 10 malam dan siang pada 10 awal. Kalau di bulan Muharram 10 hari pertama di bulan Muharram. Kalau bulan Ramadan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, 10 hari yang istimewa. Kaidah di dalam Al-Quran jamaah, kaidah dalam ulumul Quran, apabila Allah bersumpah pada suatu ayat Al-Quran, maka setelah sumpah dari Allah itu pasti akan ada berita penting dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah dalam Al-Quran. Misalkan wadduha wal laili idza saja. Mana berita pentingnya? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal asri, Allah bersumpah demi masa. Wal asr, Allah bersumpah demi masa. Setelah Allah bersumpah dengan waktu, maka setelah sumpahnya Allah pasti ada berita penting. Mana berita pentingnya? Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Berita penting dari Allah setelah sumpah. Mana lagi? Wal fajri wa layalin. Demi waktu fajar kata Allah. Mana berita penting dari Allah? Wa layalin ashr. Terutama yang terpenting di waktu fajar itu adalah 10 malam di antaranya. Mana 10 malam ini? Kalau kita sudah berada di bulan Zulhijjah, yaitu 10 malam dan hari pertama di bulan Zulhijjah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin afdalu indallahi ta'ala walal amalu fihinna ahabba ila Allah ta'ala min hadhil ayyamil ashr." Sabda Nabi, "Ma min ayyamin," tidak ada satupun hari, afdalu indallah, yang lebih afdal, lebih mulia di sisi Allah, walal amalu fihinna, dan tidak ada amal yang lebih baik di dalamnya. Tidak ada hari lebih mulia kata Nabi. Tidak ada amal lebih istimewa di dalamnya. Ahabba ilallah, yang paling dicintai Allah, min hadhil ayyamil ashr, kecuali amalan pada 10 hari pertama Zulhijjah. Berarti kemarin kita masuk pada malam Senin, makin malam Kamis, berarti tanggal berapa malam ini? Maka termasuklah sekali Bapak Ibu ngaji pada bulan Zulhijjah malam ini, itu jauh lebih istimewa daripada 700 kali Bapak Ibu hadir menuntut ilmu di luar bulan Zulhijjah. Alhamdulillah. Ia lebih besar pahala kita di bulan Zulhijjah ini. Terlebih lagi pada 10 hari pertama. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah.
رسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله Alhamdulillah. Maka ketika dia Lobo sudah berada pada 10 hari pertama Zulhijjah, apa yang kita lakukan? Kata Nabi, fa'aksiru bihinna minat tahlil, maka perbanyak olehmu pada 10 hari awal Zulhijjah itu. Pertama, perbanyaklah membaca kalimat tahlil. Mana tahlil? La ilaha illallah. Apalagi kalau tahlil yang kita baca, kita simpati dengan hati. Tidak sekadar kita zikir biasa-biasa, tidak sekadar kita mengucap la ilaha illallah, namun hati kita kosong, tidak. Tapi la ilaha illallah itu dimaknai bahwa ketika kita mengamalkan ini, antara nafi dan isbat ini tetap berjalan. La ilaha nafiyun amma siwallah. Ketika kita mengatakan la ilaha, di situ kita meniadakan selain Allah. Maka jangan ada selain Allah dikala kita mengucap la ilaha. Dia terkanggo ingat bangket, dia terkanggo ingat sampi, dia terkanggo ingat bebek, dia terkanggo ingat usaha, dia terkanggo ingat bebaju. Kau mengenal la ilah, jangan ada selain Allah di situ. Illallah, maka sisakan hanya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hilangkan semuanya, fanakan semuanya, tiadakan dirimu, tiadakan ibadahmu, tiadakan esensimu. Namun yang engkau sisakan hanya Allah di hati, maka inilah betul-betul la ilaha illallah. Dia tak ada amalan la ilaha illallah, baru dia berasa. Fa'aksiru bihinna minat tahlil, membaca olehmu membaca tahlil saat itu. Kapan? Saat 10 hari pertama Zulhijjah. Karena disitulah baginda Nabi Ibrahim bermakrifat dengan Allah. Makanya paling sedikit la ilaha illallah itu kalau kita mengamalkan di bulan Zulhijjah ini paling sedikit 7 kali. Paling sedikit. Makanya orang melontar jumroh sekali melontar berapa? 7. Orang tawaf berapa putaran? 7. Orang sa'i berapa kali? 7. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ada berapa susunan? 7. Ibrahim. Coba. La ilaha
itulah Allah Muhammadur Rasulullah. Berapa? Kenapa 7? Karena itulah esensinya yang mengawali sehingga Allah menjadikan 7 tingkat langit. Allah juga menjadikan 7 lapis bumi. Kenapa 7? Allah juga menjadikan pada diri kita sehingga awak, sa'i, melontar itu sebanyak 7 menunjukkan 7 anggota badan yang lahir maupun batin mengabdi kepada Allah secara bersamaan. Jangan dek awak zahir doang gawe ibadah, tapi badan secara rohani pun juga ibadah kepada Allah. Mulai dari bulu, kemudian kulit, kemudian daging, kemudian urat, terus tulang, terus darah merah, terus darah putih. 7 anggota badan yang zahir ngabdi Allah. Mana 7 yang batin? Qalbi, hati, fuad, hati, kemudian al-lud, lebih dalam lagi dari mata batin. Mana lagi? Ruh, kemudian sir, yang keempat, yang keenam, khafi, yang ketujuh, ahfal khafi. Yang 7 anggota badan secara batin pun menyembah Allah pada saat itu. Orang tawaf 7 zahir dan batin menyembah Allah. Artinya makanya tawaf itu tidak ada batas akhir kecuali sampai 7. Menunjukkan tidak ada batas untuk seorang hamba menuju ketuhanan Allah. Sa'i kenapa 7? Sampai 7 anggota badan lahir dan batin tidak ada batas seorang hamba untuk mengejar ampunan Allah. Melontar 7 anggota badan yang zahir maupun batin melepas sisi kemanusiaannya, dia lempar sisi kemanusiaan, maka bergantilah dia dengan sifat ketuhanan. Makanya orang kalau sudah pulang berhaji mesti berubah. Tidak hanya berubah namanya, kalau pada Bapak Haji, Ibu Haji. Ini kita lihat pada Bapak Haji, dia muncul. Boleh haji, dia boleh ketemu keningan tua, dia keningan tua, mama orang. Jadi bukan hanya disebutan yang berbeda, yang berubah, tapi sifat juga berubah. Ibadah pun berubah. Sudah berganti sifat kemanusiaan dengan sifat ketuhanan yang kita. Sudah Rahman ada, Rahim ada, penyabar ada, pemurah ada. Wah, dia kamu belit, kamu tak boleh berhaji. Berhaji sih belit. Maka esensinya tidak ada. Maka disitulah zahir dan batinnya. Makanya Nabi ajarkan pada 10 Zulhijjah ini, perbanyak aksiru fihi minat tahlil, perbanyaklah olehmu untuk berzikir dengan membaca la ilaha illallah. Wa takbir, perbanyaklah olehmu untuk membaca takbir. Makanya orang ketika hari raya Idul Adha, sunnah setelah Idul Adha itu sunnah pula kita takbir 3 hari setelah Idul Adha, yaitu pada 3 hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi kenapa takbir? Makanya
yang berkhutbah Idul Adha pun takbirnya 7. Dengan baca khutbah Idul Adha itu takbir. Waktu sholat Idul Fitri, Idul Adha rakaat pertama berapa takbir? 7. Yang 7 ini kembali ke Allah. Tapi kenapa pada rakaat kedua tersisa tinggal 5? Sampai apa 5 rakaat kedua? Karena orang kalau sudah ketemu Tuhan, orang kalau sudah ketemu Allah, maka yang berbicara dengan Allah hanya tinggal rahasianya saja. Tersisa hanya ruh, kemudian sir, kemudian akhfa, dan akhfal khafi, hingga akhfa kullu jasad. Tersisa yang 5. Karena hakikatul ubudiyah, penghambaan yang hakiki dari hamba kepada Allah, itu mesti yang 5 inilah yang tersisa. Karena kita bukan siapa-siapa, kita bukan memiliki apa-apa, tapi yang memiliki semuanya hakikatnya adalah Allah. Jadi perbanyak zikir itu mana? Pertama takbir, kedua takbir. Kenapa takbir? Maka itulah takbirnya para malaikat di langit ketika terjadinya pengorbanan Nabi Ismail oleh ayahnya Nabi Allah Ibrahim. Maka digantilah Nabi Ismail oleh Allah dengan domba yang dikirim dari dalam surga. Pertanyaannya, kenapa domba? Kemarin sudah yang jawab. Kenapa tidak unta? Kenapa tidak sapi? Karena memang hewan yang paling susah untuk teranyam adalah domba. Sejenis domba itu paling lelah lalu ingor sehari. Menunjukkan apa? Sifat yang terburuk dalam sisi kemanusiaan kita adalah sifat domba pada diri kita. Itu yang kita lebur, itu yang kita kurban. Makanya pengorbanan Nabi Ismail diganti oleh Allah dengan domba dari dalam surga. Kemudian yang kedua, kenapa Ismail diganti oleh Allah dengan domba? Menunjukkan sudah tidak boleh lagi ada kurban yang berupa manusia. Pengorbanan manusia di hidup sudah dalam hidup sudah tidak boleh. Nah, ya sebab hingga Allah Subhanahu wa taala mengganti Nabi Ismail dengan domba. Hingga takbir para malaikat di langit begitu takjub melihat tumben seumur hidup dunia ada seorang ayah yang ridho dan ikhlas mengorbankan putra semata wayangnya hanya untuk menjalankan perintah Allah. Hingga malaikat di langit bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi lahirnya takbir ketika hari raya Idul Adha maupun Idul Fitri itu datangnya sejak pengorbanan Nabi Ismail. Angkat takbir sakadun yang lumuh waktu Idul Fitri itu takbirnya Idul Adha sesungguhnya yang kita pakai. Maka sesungguhnya yang lebih besar itu adalah Idul Adha daripada Idul Fitri. Lalu kita jadi Idul Fitri itu pawai lampion. Idul Fitri, Idul Adha antara korban baik dan kaos. Inilah susahnya. Padahal sesungguhnya Idul Adha itu lebih besar lagi kemuliaannya. Maka di sini para malaikat bertakbir kepada Allah. Berapa kali malaikat bertakbir saat pengorbanan Ismail? 7 kali.
sapi atau kambing jantan atau betina? Hah? Ada sapi patok? Ada kan? Abdolnya yang jantan, tapi kalaupun memang boleh juga yang betina, itu disahkan oleh Allah. Dan tidak ada sebenarnya kategori jantan dan betinanya. Cuma jangan mengorbankan hewan yang masih dalam kondisi hamil. Bahkan menyembelihnya pun ketika hewan itu sedang hamil, maka tidak boleh. Kenapa? Itu sama dengan kita membunuh, termasuk membunuh anak yang ada di dalam kandungan. Itu tidak boleh. Jadi kalau perkara jantan dan betina boleh-boleh saja, tidak ada ketentuan. Nah, abdolnya ada baik dengan untuk tua. Tidak usah berbeda warna apa. Yang paling abdol warna sapi nu. Oh, yang paling abdol yang sapi putih. Ada? Ini mau? Tapi berdua warna. Kan paling abdol. Kalau memang kita mau cari yang abdol, cari yang warna putih. Yang kedua, warna merah. Kedua, yang tingkatnya yang warna merah. Baru yang ketiga al-aswad, baru yang hitam. Mulai dari yang putih, kemudian yang merah, kemudian yang hitam. Itu ketentuannya. Kalau kita ingin cari abdol, abdolnya mana Pak? Katanya kan lebih abdol domba daripada sapi. Siapa bilang? Cuma kenapa Allah ganti dengan domba saat dikurbankan? Karena yang paling susah diperintah itu sifat yang seperti domba ini. Ia paling susah itu dihilangkan dalam diri kita. Nah, kalau kita mencari abdolnya, pertama unta, kedua kerbau, ketiga sapi, keempat domba, kelima kambing. Nah, itu susunan keabdolannya. Nah, kita lanjutkan. Ya. Fa innaha ayyamu tahlilin wa takbirin wa dzikrin lillahi azza wa jalla. Karena sesungguhnya hari-hari 10 pertama bulan Zulhijjah adalah hari di mana dilahirkan kalimat tahlil, yaitu lahir la ilaha. Disitulah lahir makrifat yang sesungguhnya. Mana makrifat yang sesungguhnya? Adalah makrifat dari Nabi Ibrahim tentang saat mengorbankan putranya Ismail. Makrifat dari hamba menuju Tuhan. Makrifat dari orang-orang yang sedang duduk di padang Arafah. Itu pada bulan Zulhijjah. Wa zikrin lillahi azza wa jalla. Disitulah hari-hari untuk kita memperbanyak zikrullah. Wa anna siyamu yawmun fiha. Siapa yang mampu berpuasa di dalamnya, bi'adli siyamu sanatin, itu sama dengan mereka berpuasa 1 tahun. Karena siyamu dahri, sama dengan puasa sunnah 1 tahun. Puasa 10 hari pertama Zulhijjah, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau tanggal 10 haram kita berpuasa, karena itu yaumun nahar. Nah, harap perlu puasa tanggal sekian. Harap, alhamdulillah. Berarti saat puasa tanggal sekian hemat. Yang waktu puasa tanggal sekian lebih libur. Jadi Senin, lalu jam 10 berbuka. Yo agak nama dengan murisan. Oh, nyala gitu. Wah baik, berniat baju-baju leman malam. Tentu leman malam. Puasa berniat mencuri berani.
Maka kadang menggila. Lalu ia memberikan pesan bukan pesilat. Selesai nulisan langsung tulis dia dulu begini. Begini apa bos hadir wasilah. Awak begini hadir. Lalu dua hadir. Allah. Terus pas selesai nulisan, tamu yang buat tulis begini. Dulu kamar dulu Allah dulu dikuasa. Melihat mana sampai ada baju tahu Allah lebih apa sudah dengan syaitan baru ini setan aku mungkin apa nolong gitu boleh ternyata karena kan tersebut kunci mobil dia pas parkir berbalik parkiran dia jauh kunci ini tersebut sesuatu parkir dari tuan guru ini benar-benar perintah ambil lewat dia tahu dia tak kunci di mobil Allah Memalik pelalang pria sakarat daging di dalam nama Yahudi kelalu pelalang pria kan pelalang pria darah daging kenyul di dalam nama paling hobi yang ini baiklah kalau pasangan boleh coba sengaja Tuhan guru seru-seru di guru maka Bapak Ibu sungguh lebih baik ternyata ngikutin ada mantan Senin ya Allah Tuhan Guru kemaikan aku kelalah keberia yang mulai seminggu bersilap peluru keundak peluru bumana tiap pria pak peluru makin ya Allah ya Rabbi kebaikan darah Tuhan Guru nangis dengan Tuhan amun mano yo telah wakian do rem enggak bola senang dua hari ya Tuhan sementara ya doang tidak boleh sumbangan terasa dari suwe warna kena menono Bapak Ibu nyandung langsung Balong langsung tewas, jelek. Sudah dia besar. Ya memang berat, coba ujiannya berat kalau puasa sunnah ini. Di mana letak ujiannya sama jamaah yang itu ketika kita puasa kemudian duit batur sambil puasa. Dia bercoba. Agak dulu mau puasa itu, tapi mau pahala sekejap. Pahala benian Nah, kalau tidak bisa 9 hari, ambil 2 hari. Mana? Tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah. Berbeda model mampu buat jelu Bapak, ambil sejelu 1 hari. Tanggal 9 di situ intinya. Afdalu ayyamid dunya. Andaikan kalau dikumpulkan hari yang paling afdal sejak zaman Nabi Adam sampai kita hari ini, lamun berkumpulan hari paling afdal adalah hari tanggal 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah. Minimal di situ peluru puasa, lamun dari baru 9 hari atau 2 hari, minimal hari tanggal 9. Berbeda model baru dede nyampah melapor masuk sebelum aku mudah-mudahan kau di situ selaku amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah di situ
abdi siyamu sanatin, itu sama dengan puasa 1 tahun. Wal amalu fihinna yudha'af bisab'uni atadhif, dan satu amalan di dalamnya dilipat gandakan oleh Allah menjadi 700 kali lipat. Ini hebatnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan bisa kita maksimalkan ini jamaah. Amin ya rabbal alamin. Nah, wa qala al-hukama, sebagian ahli hikmah mengatakan, man akrama hadhil ayyamil 'ashara, siapa yang memuliakan 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dia berzikir, dia sedekah, dia puasa sunnah, dia menuntut ilmu agama, dia bersihkan qalbunya, bersihkan hatinya, belajar riyadhah untuk bertaqarrub kepada Allah, maka akramahullahu ta'ala bi asyri karamatin, Allah akan memberikan mereka kemuliaan dengan 10 kemuliaan. 10 kemuliaan Allah berikan apabila kita menyambut 10 hari awal Dzulhijjah. Mana kemuliaannya? Yang pertama, al-barakatun fi umrihi. Pertama, Allah Ta'ala memberikan keberkahan dalam umurnya. Berkah umur. Maksud umur yang barokah, yaitu umur yang selalu terisi dengan amal soleh. Umur yang dibimbing oleh Allah dengan cahaya iman dan makrifat. Umur yang ketika dia lakukan dalam hidupnya tidak pernah dia gunakan untuk perbuatan yang sia-sia. Ini umur yang berkah. Mudah-mudahan kamu umur barokah Bapak Ibu. Amin ya rabbal. Karena sekarang umur ini kan kita tahu, kita tidak tahu kapan akan berakhir hidup kita. Maka mudah-mudahan panjang umur selaku kira-kira umur kira-kira seperti apa? Kira berapa nanti kira-kira? Karena itu rahasia Allah. Orang yang barokah umurnya selalu dia bawa kehidupannya untuk kebaikan. Dia digerakkan oleh Allah menuju tempat-tempat yang mampu tempat tersebut mendatangkan ridho Allah padanya. Ini namanya umur yang berkah. Bila terjadi umur yang barokah apabila namun lulusan baru mengisi 10 hari pertama Dzulhijjah dengan iman dan amal saleh. Yang kedua, az-ziyadah fi malihi. Allah akan menambah dari segi rizki padanya dengan melek murah rizki. 10 hari ini jangan perlu tinggalkan, terutama amalannya. Kalau bisa amalkan surat Al-Kahfi tiap hari dalam 10 hari ini. Makanya santri-santri di pondok tiap hari itu wajib Al-Kahfi. Maka sampai-sampai Al-Kahfi itu bisa hafal anak-anak ini. Nah, kalau kita ingin tidak susah, ingin jangan ada masalah, ingin urusan rezeki dimudahkan oleh Allah, bahkan orang yang sering mengamalkan surah Al-Kahfi tidak ada satupun permohonan yang ditolak oleh Allah, kecuali kalau dia tidak mau memohon kepada Allah. Bapak Ibu masih ingat kejadian ambruknya pondok pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo? Ingat kan? Sekian banyak santri wafat, syahid. Sebagian kecil yang masih hidup
Ada satu orang kiai wali sakti dari Madura, ada yang viral. Viralnya kenapa? Tiap hari kiai ini amalannya adalah al-kahfi. Tiap hari, seumur hidupnya. Sehingga pas terjadi ambruknya Ponpes Al-Qasimi, maka disitulah kiai ini mengatakan kepada Allah, ya Allah, sekian tahun hamba mengamalkan al-kahfi ya Allah. Setiap saya mengamalkan al-kahfi, tak pernah satu pun ada permintaan yang saya panjatkan untukmu. Tidak ada satu permintaan yang pernah saya minta kepada pelungguh ya Allah. Tidak ada. Meskipun engkau menjanjikan orang-orang yang mendawamkan al-kahfi dijamin keinginan zahir maupun batinnya Allah sampaikan. Saya ridho jadi orang miskin seumur hidup ya Allah. Saya ridho tak punya harta dunia seumur hidup ya Allah. Cuma hari ini satu yang saya minta, selamatkan anak saya yang ada di bawah reruntuhan pondok pesantren ini. Ternyata 5 hari 5 malam di bawah reruntuhan beton. Apa yang terjadi? Anak daripada sang kiai mengamal al-kahfi ini diselamatkan oleh Allah. Padahal 5 hari 5 malam berada di bawah reruntuhan beton. Tidak makan dan tidak minum. Ketika ini anak diwawancara berpikir, dia jawab, Pak, adik sakit sendiri. Adik saat di bawah reruntuhan ngapain? Tidur. Adik makan dari mana? Saya melihat ada orang dalam tidur saya yang kasih saya makan dan minum. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan pada anaknya sebagaimana Allah menidurkan ashabul kahfi yang 300 tahun tidur namun dibangunkan oleh Allah. Ternyata satu permintaannya, selamatkan anakku yang berada di bawah reruntuhan ya Allah. Diselamatkan oleh Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau perlu sebesar apapun hajatnya, seberat apapun keinginannya, namun ingin Allah sampaikan, jangan tinggalkan surah Al-Kahfi. Minimal sekali dalam sehari. Kalau tidak kita suami istri, perintah istri kita di rumah. Kalau kita berdua bisa mengamalkan, alhamdulillah. Tidak apa-apa, habis subuh dibaca setengah, terus nanti habis zuhur lagi, nanti selesaikan habis asar. Nah apa-apa, yang penting dalam satu hari itu selesai kita baca az-ziyadah imanihi. Allah akan tambah urusan rizkinya. Amin. Harap masih berutang. Salah ini harap masih berutang. Harap masih. Harap masih dewan dulu cicilan lepas. Kalau belum mau ada jalan keluar dari Allah, kalau tidak bisa tiap hari, minimal sekali seminggu ambil hari Jumat atau malam Jumat. Malam Jumat itu al-kahfi sunnah Rasul. Saat membaik al-kahfi perlu ya lalu kemudian dahulukan al-kahfi. Yang ketiga, orang yang menghidupkan
hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah al-hibzu liyalih. Allah akan pelihara keluarganya, Allah pelihara anak-anaknya, Allah pelihara cucunya, dimanapun mereka berada dipelihara oleh Allah. Jadi anak-anak kita semua yang berada dalam kampungan kita, Allah yang pelihara mereka. Dan hebatnya, ada dari salah satu mereka yang Allah jadikan menjadi ulama. Amin. Minimal ada salah satu anak atau cucu atau keturunan kita yang diangkat oleh Allah menjadi orang soleh, menjadi orang alim. Maka itu hebatnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wa tamkiru li sayyi'atihi, Allah hapus semua dosa-dosanya dari sejak dia lahir hingga hidupnya hari itu. Allah hapus. Masya Allah. Pertama, Allah limpahkan, pertama barokah umur, kedua bertambah harta, ketiga Allah melihara keluarga, keempat Allah hapus dosa. Yang kelima, at-tadhifu li hasanatihi, Allah lipat gandakan semua kebaikan-kebaikan mereka. Imma zikir, ataukah sedekah, ataukah gotong royong. Yang penting kita berbuat baik 10 lebih, dilipat gandakan oleh Allah. Wa tashilu lis samaratihi, yang keenam, ini hebatnya, Allah mudahkan mereka ketika menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, ya Allah biha, 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 ya Allah biha. Termasuk kiat-kiat cara kita mengambil keberkahan agar akhir hayat kita husnul khatimah melalui amalan-amalan baik pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Waqdiya li sulumatihi, selanjutnya orang yang menghidupkan 10 hari pertama dengan puasa, dengan ibadah, dengan zikir, dengan sedekah, Allah berikan cahaya di dalam kuburnya. Terkirim Allah Ta'ala cahaya dalam kubur Bapak Ibu. Akan rugi dengan sindik ngaji lek 10 hari Dzulhijjah ini. Rugi orang-orang yang tidak memanfaatkan kesempatan pada 10 hari pertama. Makanya minimal kalau belum istiqomah sholat duha pada hari-hari yang lain, 10 hari ini jangan tinggalkan sholat duha. Berbaik. Sanggup? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Berbaik mau tahajud. Sanggup istiqomah? Ya Allah, berat, memang berat. Tapi latihan. Kita latihan. Allah tahu. Makanya orang-orang mulia itu mereka yang tidak pernah ninggalin tahajud. Orang-orang yang sering bangun malam, orang-orang yang sering tahajud itu jamaah rahimahullah. Allah tidak akan mengecewakan mereka dalam hidup. Kita kan sering kecewa. Kita sering galau, sering gundah gulana, sering mikir yang enggak. Karena memang hati
kita masih curang. Tahajud dan tahajud, lupa pas yang susah ya. Jadi istiqomah, ya. Mudah-mudahan hidup malam. Ini kadang hidup malam, mau tinggalan lah, ribut, mau mati malam, tidak balik. Arab mana? Allahu Akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Abdiya li sulumatil. Allah akan berikan nur ke dalam kuburnya. Termasuk nurul liwajhi fi sakaratih. Termasuk Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya pada wajahnya di saat mereka menghadapi sakaratul maut. Waktu dengan sekarat, Bapak Ibu, ada wajah orang sekarat itu seperti ketakutan. Yang kedua, ada wajah orang sekarat itu merah seperti orang yang marah. Yang ketiga, ada wajah orang sakaratul maut itu tersenyum seperti orang yang bahagia. Tergantung amalannya. Makanya kalau orang yang menghidupkan 10 hari Zulhijjah ini dengan sholat duha, kemudian dengan tahajud, insya Allah Allah akan titipkan nur pada wajahnya, baik saat meninggal dunia maupun Allah kirimkan nur di dalam kuburnya. Amin ya rabbal. Apalagi yang membawa sholat tasbih. Sholat tasbih mengingat. Cuma itu di bawah tahu. Amun di pondok selang 1 minggu sholat tasbih 2 kali sebulan. Yang pengajian itu Sabtu makin sholat tasbih, Sabtu lewat ganti hizib, Sabtu berikutnya sholat tasbih, terus gitu saja. Selang 1 Sabtu sholat tasbih, makanya terbiasa. Jamaah sekira ngaji di pondok biasa sholat tasbih ringan. Kita kenapa berat? Karena kita tidak pernah melakukan. Lewat insya Allah mudah-mudahan lewat pengalaman sholat tasbih sekali ini. Amin. Mudah-mudahan Bapak Ibu siap. Ngaji sekali, ngaji sedikit, maghrib sampai isya. Selesai sholat isya kita lanjut dengan sholat tasbih. Atau setelah maghrib kita sholat tasbih dulu, baru ngaji. Lebih lanjut ngaji. Nanti diprogramkan, ya. Mak program. Ada biasa berumur sembahyang tasbih. Karena Nabi ajarkan kalau tidak bisa tiap hari, mana-mana sekali seminggu. Kamu dirbau mana-mana sekali sebulan. Kalau tidak bisa, meskipun sekali setahun. Kalau tidak bisa, sekali seumur hidup. Kalau tidak bisa, mati. Insya Allah. Boleh, kan? Oke. Mungkin nanti pengajian berikutnya sehabis Idul Adha. Nanti pas jadwal pengajian berikutnya, ba'da maghrib kita awali dengan sholat tasbih, baru kita kajian. Oke? Ya tentang itu. Silalah dia nanti sopir, lalu sopir dia beralasan dulu. Yang benar sopir yang diri doa, berangkat, mungkin. Lalu karena memang hujan dari pada surut, mana yang terakhir. Dan memang mungkin hari Rebo itu, hari Rebo ini
Depan boleh insyaallah insyaallah nanti kalau dijadwalkan sholat tasbih kita bolehnya lebih pagi. Ini kita sholat maghrib baru pada maghrib kita sholat tasbih insyaallah. Kemudian at-tartibu lil mizani, Allah akan beratkan timbangannya pada hari akhirat. Yang ke-8 Allah beratkan timbangannya. Yang ke-9 an-najatu lidarakatihi, Allah akan berikan kesuksesan, kemudahan dalam setiap usahanya. Makanya paling afdal dengan buka usaha 10 hari awal Zulhijjah. Afdal buka toko, buka dagangan, buka apa ya? Buka apa sakit tutup? Pasti wah lain anak pikir. Nah itu anaknya Allah siapkan kesuksesannya insyaallah. Makanya dia mengajak luluh nanti hari Arafah. Jelur Arafah niki tunas hadir luluh hadir luluh hari Arafah berarti hari Selasa yang akan datang. Maret tahun 1 ia telah hadir di pondok. Di situ kita baca doa wukuf sebagaimana doa orang di padang Arafah. Apa doa-doa yang selama ini masih terpending, doa-doa yang belum dikabul oleh Allah pada hari Arafah, Allah buka semuanya. Amin. Dan kecuali doa pada hari Arafah itu, di situ kita baca doa daripada mereka orang-orang yang sedang wukuf di Arafah, yang sedang puncak daripada pelaksanaan ibadah haji. Maka orang yang belum berhaji, belum umrah, belum ada nasib ke Baitullah, hari itu kita berdoa, insya Allah Allah segerakan luluh ke Baitullah. Amin. Yang memungkinkan seperti apa? Makanya bahasa Batu Pancor lain, derek tinggalkan amal-amalan dulu Arafah dulu. Mana-mana berdoa di situ baca doa wukuf, maka berbeda dengan si wukuf no, ia tak ada lewat dulu tak begitu. Itu bahasa beliau. Maka insyaallah mudah-mudahan sehat selalu. Berarti lewat dulu Selasa hari Arafah. Mumpung hari Arafah itu sedekah pada hari Arafah itu sama dengan pahala kita mengeluarkan harta kita berjihad di jalan Allah. Nah itu hebatnya. An-najah di darajat. Yang terakhir as-su'udu ala darajatihi. Yang ke-10 orang yang menghidupkan 10 hari pertama Zulhijjah, Allah akan angkat derajatnya kadarajatan sebagaimana derajatnya pada kekasih-kekasih Allah. Angkat derajat ibu, meskipun ibadah kesekedi, ilmu kesekedi, sedekah kesekedi, zikir kita sedikit, semua amal kita sedikit, tapi diangkat derajatnya sebagaimana orang-orang yang dicintai oleh Allah bila kita menghidupkan 10 hari di awal Zulhijjah ini. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Nabi perbanyak, pertama si baru puasa sunnah, kedua zikirnya kalimat tahlil, ketiga perbanyak takbir, keempat perbanyak sholat duha, kelima perbanyak surah Al-Kahfi, keenam perbanyak sholat tahajud. Insyaallah yang 10 kemuliaan ini Allah berikan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اكرمنا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم يا معول الأحوال حول أحوالنا إلى أسد الحال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. اللهم طهر قلوبنا بنورك يا الله واجعلنا من عبادك المقربين واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من عبادك المحسنين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.